Aslinya itu tuh kalau nggak disubsidi itu 41.000. Semakin banyak orang yang memakai angkutan umum itu sebenarnya subsidinya semakin kecil. Tapi kita punya life hack juga. Jakarta ini punya tarif integrasi. Tarif integrasi itu adalah tarif perpaduan dua moda atau lebih. Nanti kebijakan akhirnya seperti apa? Itu yang kayak di Singapura ada yang namanya ERP, Electronic Road Pricing, atau jalan berbayar elektronik. Terus yang ketiga Mas Pram? Kalau Mas Pram kemarin kalau nggak salah idenya Trans Jabodetabek ya, sampai ke Puncak Cianjur. Itu sih bagus sih idenya, beliau masuk akal karena beliau itu mau transportasi itu nggak cuma Jakarta tapi daerah penyangganya itu hidup juga. Cuap kembali lagi di Produktif, ruang diskusi dan perspektif. Kali ini kita kedatangan siapa nih, Mat? Tamu spesial kita ini. Kita ketemu saat ini dengan Mas Satrio. Adrianus Satrio ya. Mas Satrio. Dia siapa ini, Mas? Ini Sekretaris Dewan Transportasi. Wih, ini lumayan nih. Dia sekretaris ya, Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta periode berapa? 2023 dan 2026. Ya. Mas, gua langsung aja nih ya, Mas Satrio. Ini gua mau tanya. Sebenarnya di Jakarta nih khususnya masih layanan aksesnya itu masih ada yang kurang nggak sih, atau perlu penambahan lagi atau penyempurnaan lagi gitu? Masih banyak sih sebenarnya. Jangkauan transportasi di Jakarta ini sekarang baru 89,4%. Artinya masih ada gap kan, gap itu yang harus kedepannya harus menjadi 100%. Jadi kemana-mana orang naik transportasi umum enak, jadi dalam 500 meter udah ada tuh transportasi umum terjangkau dari rumah gitu. Terus sebagai lu di Dewan Transportasi Kota Jakarta, lu cuman tupoksinya apa sih buat supaya tahu apa kekurangan di transportasi jadi publik di Dewan Transportasi Kota Jakarta itu sebenarnya lembaga non struktural di bawah Gubernur Jakarta. Jadi memberikan masukan kepada Gubernur Jakarta mengenai kebijakan transportasi. Nah, dapat masukannya dari mana? Dari masyarakat. Jadi dari masyarakat dapat masukan, kita olah pakai diskusi, FGD, kajian, lalu akhirnya kita kasih ke gubernur nih. Pak Gubernur, nih loh. Jadi program-program transportasi yang harusnya dijalankan atau masukan dari masyarakat seperti ini. Ini loh Pak. Jadi kenapa ini? Kita kan nggak buat poin-poin aja, tapi kita buat suatu kajian bahwa kalau begini akan mengurangi macet, kalau begini akan seperti apa. Kira-kira gitu Mas Tio. Terus bedanya sama TGUPP beda ya? Beda. Tupoksinya. TGUPP itu kan di timnya Pak Anies ya, memang melekat untuk percepatan pembangunan gitu. Jadi TGUPP itu ya beda sama kita. Kita kan lembaga di bawah berdasarkan Perda, Pergub juga ada, jadi kita melekat. Oke, paham nih. Jadi ya maksudnya kan gue sebagai awam gak tahu apa-apa nih tentang transportasi publik, anggaplah gitu, walaupun gue pengguna gitu kan, gitu loh. Jadi biar clear gitu. Kadang kan, udah ada TUGPP, ada anggota Dewan Transportasi. TGUPP itu kan semua itu, nggak cuma di transportasi, mereka ada di bagian anggaran, lingkungan, kesekretariatan, jadi mempercepat tugas Gubernur. Paham. Kalau itu apa sih DLLAJ itu Pak? Wah, itu mah beda lagi. Itu kan di bawah polisi ya? Di bawah Kemenhub kan itu. Kalau DLLAJ Dinas Angkutan Jalan itu. Itu tuh dalam segitunya ya, tuh lembaga ya di dalam ke Pemprov ya. Nah, Mas kan sebagai sekretaris dewannya nih, apa sih yang maksudnya di Jakarta ini kan kita tahu loh macet terkenalnya. Betul. Dan apalagi kalau lagi hujan, panas segala macam pasti adalah. Kadang-kadang saya sebagai driver online mobil itu kadang-kadang saya tahu jam hari Senin sampai Jumat hari apa aja yang macet. Nah kalau dari segi sekretaris dewannya sendiri, kemacetan kita itu udah menaik atau turun sih sekarang? Iya. Oke, jadi menurut survei di TomTom Index, ada lembaga survei nasional ya. Kita tuh sebenarnya kemacetan menurunnya dari tingkat 29 paling macet, kita naik jadi 30. Jadi kan bukan menurunnya dari urutan 30 ke 1. Paling kecil semakin jelek gitu. Jadi kita menurun kemacetannya. Nah, kalau kita tahu memang jam kerja, terus anak sekolah itu kan juga sangat mempengaruhi ya Bang ya. Jadi memang adanya transportasi umum yang cukup baik di Jakarta ini benar-benar bisa paling nggak
mempunyai andil untuk mengurangi kemacetan gitu. Tapi ya kita masih lihat masih macet kan? Macet banget, Mas. Nah, di kebijakan transport itu ada 2, push and pull policy. Jadi push-nya seperti apa, pull-nya seperti apa, agar orang mau naik transportasi umum kan harus disediakan angkutan umum yang layak, yang murah, yang terjangkau. Lalu untuk orang nggak mau naik mobil pribadi lagi harus apa? Sekarang kebijakannya baru ganjil genap. Nah, tapi ganjil genap ini kebijakan sementara. Nah, berubah ya? Iya, nanti kebijakan akhirnya seperti apa? Itu yang kayak di Singapura, ada yang namanya ERP, Electronic Road Pricing, atau jalan berbayar elektronik. Nah, duitnya kemana? Gitu kan? Nah, duitnya kemana itu adalah istilahnya earmarking. Duitnya untuk pembangunan transportasi umum dan fasilitas pejalan kaki. Nantinya akan seperti itu. Cuman sampai sekarang belum ada gubernur yang berani untuk naikkan itu. Gitu. Jadi kita harap selain pemerintah menyediakan angkutan umum yang baik, ya pemerintah harus punya kebijakan-kebijakan untuk membuat orang nggak naik kendaraan pribadi. Ngomong-ngomong tadi kan lu bahas ERP nih, Mas. Sebenarnya kan waktu itu Pak Ahok mau mengajukan usulan itu. Ya. Itu apa sih ganjalannya, penghadangnya? Kalau kita ngomong secara legalitas, memang ada di di pengadilan tata usaha. Jadi itu kemarin masalahnya kayak monopoli lah. Gitu. Jadi kan satu teknologi khusus, teknologi tertentu yang ditunjuk itu akhirnya memenangkan vendor tertentu. Nah ini lagi dikembalikan lagi bahwa bukan teknologi base, tapi apa yang tidak menjadi istilahnya kayak monopoli orang lah. Jadi sekarang lagi kembalikan lagi raperda, rancangan peraturan daerah sudah ada. Betul. Lalu kembali lagi akan dibahas gubernur tidak, itu menjadi prioritas tidak, karena itu kebijakan tidak populer. Selain itu kebijakan tidak populer lagi juga menaikkan tarif parkir. Nah, tarif parkir tinggi itu sebenarnya dibutuhkan di tengah, tapi harus banyak catatan parkir liarnya seperti apa, ya kan? Karena kita juga belum menang lawan parkir liar. Ya jelas. Ya kan? Satu, yang kedua, memang apakah daerah-daerah tertentu tersebut sudah dilewati angkutan umum minimum 2 yang layak, misalnya MRT dengan Transjakarta, MRT dengan LRT, itu juga harus dipertimbangkan, karena kita melihat sekarang itu yang lewat jalan bukan hanya mobil pribadi, tapi ada mobil online kayak Mas Mama tadi, mobil online, motor online, motor pembawa barang-barang, kurir, seperti itu harus dipertimbangkan. Apakah nanti ketika kebijakan itu jalan, Mas Maman ini ada stiker khusus atau seperti apa, biar nggak kena tarif? Atau kena tarif? Stiker khusus ini Taman Safari. Oh bukan. Itu apa? Mekar Sari. Tapi kalau di Singapura online kena memang. Kena. Taksi dan online itu kena. Jadi orang kalau lewat jalan-jalan itu ketika jam-jam tertentu aktif, jam-jam sibuk lah. Iya. Jadi misalnya tarifnya 15.000 ditambah lagi 10.000 jadi 25.000. Orang mau naik nggak? Itu kan secara kebijakan akan mengurangi kemacetan. Tapi secara pendapatan Mas online kan juga kasihan. Tapi kalau saya pribadi saya nggak setuju sih sistem itu sih Mas. Karena gue setuju sih apa sih yang pendapat Anies pernah bilang kan. Apa? Yang contohnya kayak motor waktu itu lewat Sudirman itu nggak boleh. Waktu zamannya si Ahok. Tapi Anies bilang jangan, kita kan negara bebas juga kan. Nah, buat apa lagi kita harus bayar lewat? Lagu udah bayar pajak? Kalau gue sih setuju sih, Mat. Kalau gue pribadi. Iya. Maksud gue, kita tanya sendiri. Lu sebenarnya setuju nggak, Mas? Gimana nih dari pihak? Jadi gini, dulu kebijakannya memang Pak Ahok itu melarang motor dari Sudirman Tamrin. Sampai akhirnya yang membatalkan sendiri adalah pengadilan. Oh, pengadilan? Iya, pengadilan bahwa itu kan tidak sesuai dengan... Enggak, gue setujunya yang ERP, bukan yang motor lewat, Mas. Tapi gue setuju kalau ERP diterapkan gitu. Oke. Kalau ERP memang gini, Mas. ERP itu akan sangat berguna ya. Akan sangat berguna untuk mengurangi kemacetan. Jadi nanti yang lewat yang orang-orang kaya aja. Yang nggak kaya, misalnya yang kira-kira nggak sanggup untuk lewat ya naik transportasi umum. Nah, itu sebenarnya. Tapi harus diperhitungkan juga bahwa negara ini kan sebenarnya mengakomodir beberapa kepentingan kan. Ya, betul. Nah, seperti online tadi, apakah itu akan mengurangi pendapatan online-nya? Seperti apa? Kita juga harus berpikir juga. Ataukah misalnya ojol boleh lewat, atau hanya kurir yang boleh lewat, atau motor bisa lewat berbayar gitu kan. Dan itu hanya jam-jam tertentu, Mas. Jadi kayak misalnya jam 6 sampai jam 10,
Lalu jam-jam ganjil genap itu yang dibikin ERP kayak gitu. Itu juga masih jadi perdebatan. Nah, apakah uang yang masuk ini tepat sasaran juga gitu loh, akan dibangun oleh bangun angkutan umum enggak, atau memang nggak jelas kemananya itu ya. Oke, tadi Mas bilang pengadilan tuh, gue menarik di situ. Kan motor kan katanya kan nggak boleh. Tadinya nggak boleh, jadinya sekarang pengadilan itu motor bebas. Boleh. Kalau pengadilan berarti ada yang ini melaporkan. Melaporkan Mahkamah Agung, sorry. Mahkamah Agung. Berarti kan ada yang pro dan kontra yang pengajuan di situ. Siapa tuh Mas? Yang ada sih, saya nggak tahu siapa yang ngelaporin jadiin itu kasus ya. Itu ada, tapi akhirnya dikabulkan oleh MA. Tapi bukan, mohon maaf nih, bukan Aniesnya kan? Bukan Anies ya. Berarti kalau ada orang yang mengatakan ini gara-gara Anies, yang mengatakan itu yang dia gagalin, berarti ini menurut itu ada orang yang ke pengadilan, tapi kita nggak tahu siapa itu. Makanya itu tuh ya kita nggak usah bahas politik lah. Siapapun itu akhirnya memang sekarang motor udah boleh. Tapi boleh. Kan kita harus berpikir sampai kapan lagi kemacetan ini kan akan stuck ya. Jadi memang kedepannya harus seperti apa. Ini yang jadi nanti PR program Pak Gubernur nanti. Iya, sebenarnya gini, gue inget masalah kemacetan ini jadi inget dulu Pak Jokowi bilang kalau jadi presiden gampang ngatasi kemacetan. Tapi faktanya tanda tanya besar. Itu gimana Mas? Apalagi memang gini loh. Sebenarnya kalau beliau mengalami pergantian rezim kan. Kalau jadi presiden memang bisa punya kekuasaan lebih untuk mengatur, betul. Tapi memang permasalahan transportasi kita, permasalahan kemacetan kita itu tidak hanya pusat aja, tapi kita daerah-daerah penyangga. Seperti Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, apakah mereka juga punya kemauan dan kemampuan finansial untuk angkutan umumnya? Ya, mari kita lihat apakah Depok itu selama 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang ada angkutan umum yang layak. Ya, itu kan tergantung wali kotanya. Kalau presidennya sudah memaksa dengan anggaran dengan ini, tapi wali kotanya sendiri yang lokal nggak mau, ya nggak akan jalan gitu. Berarti bisa jadi Jakarta itu macet itu bukan yang bikin macet bukan orang Jakarta. Betul. Mohon maaf, orang pinggirannya. Berarti kalau Jakarta memperbaiki transportasinya tapi pinggirannya kagak memperbaiki, mohon maaf nih saya sebutin kotanya Bekasi, Depok, Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten segala macam ya. Bogor. Berarti walaupun Jakarta sudah dibagusin segala macam cara, percuma juga. Sebenarnya nggak ada percuma juga sih. Enggak, maksudnya dalam hal yang gue maksud itu percuma kalau pinggirannya itu nggak support. Iya itu. Nah, kalau pinggirannya dia support untuk membantu meredamkan kemacetan di daerahnya dan juga di tempatnya, berarti percuma, agak sedikit percuma juga gitu. Walaupun berarti untuk mengurangi kemacetan berarti cuma tipis persenannya, nggak langsung dereng. Ya, memang harus dibutuhkan kebijakan yang luar biasa ya. Komprehensif lah ya. Komprehensif. Nah, itu sebenarnya solusinya ada di UU DKJ. Bukan kita mau pindah ibu kota katanya kan. Tapi daerah khusus Jakarta ya. Daerah khusus Jakarta. Ketika ibu kota sudah dipindah dengan ditekennya Kepres, tapi hingga saat ini nggak diteken kan? Tapi nggak jadi, tetap Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, kita ngomong kalau undang-undangnya sudah jadi, tergantung Kepres. Tapi kalau Kepresnya diteken suatu saat dengan Pak Prabowo meneken, itu ada keuntungan. Jadi di situ ada salah satu pasal yang menyebutkan Jakarta itu bisa memberikan subsidi kepada kota-kota penyangganya gitu. Jadi subsidi transportasi secara komprehensif. Ya kan secara adil. Jadi misalnya Jakarta bisa subsidi Depok gitu. Depok nggak punya duit nih buat bikin angkutan umum. Jakarta yang bikin. Nah, itu namanya konsep Trans Jabodetabek gitu kan. Jadi memang yang Jakarta biayain subsidinya. Bisa saja Transjakarta sampai ke pelosok Depok, pelosok Tangsel. Atau Tangsel ini bikin sendiri perusahaan badan usaha milik daerah, BUMD, akhirnya disupport oleh DKI. Ya itu masih menjadi perdebatan lah, jadi pembicaraan. Sebenarnya menarik sih Mas, kita ngomongin transportasi publik di Jakarta lah, Pak Jabodetabek. Nah, ini kan kadang masyarakat kita masih sulit membedakan. Jangankan masyarakat, ada waktu itu Mas Satrio kan pernah nge-tweet tuh, ada anggota DPRD lah, faksi, nggak kita sebut lah, pokoknya di searching tahu lah. Ini masih belum bisa bedain nih mana MRT, LRT, komuter lain gitu loh. Itu bedanya di mana?
Iya, oke. Jadi pernah nih saya nge-tweet nih. Memang saya mengkritisi anggota DPRD DKI. DKI loh ya, wakil rakyat bisa membedakan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek. Ya, LRT Jakarta itu berada di bawah badan usaha milik daerah Jakarta. Yang rutenya adalah velodrome ke Pegangsaan, Kelapa Gading, dan sekarang sedang dibangun lagi menuju Manggarai. Betul. Tahun 2026 sudah jadi, insya Allah ya. Lalu LRT Jakarta, Jabodebek, ini kan justru proyeknya pusat tuh dari Cibubur, Harjamukti ke Duku Atas. Itu PSN ya jatuhnya? Iya, PSN. Lalu dari Bekasi Timur ke Duku Atas. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ketika dia nggak bisa membedakan ya, di anggota Dewan Jakarta masa nggak bisa bedain sih, itu aja yang saya kritik. Kalau komuter lain memang bisa sampai Jabodetabek semua, karena kan sudah jadi zaman dulu ya. Nah, sekarang ini yang kita perlukan di komuter lain adalah penambahan rangkaian kereta. Nah, ini juga kita tunggu 2025, katanya ada 11 atau berapa. 11 rangkaian ya. Lumayan juga dong untuk dari Cina ya. Oh, bukan dari Inka nih. Inkanya akan, tapi kayaknya lebih cepat yang dari Cina yang akan yang baru itu. Ya, gue bukannya nggak nasionalis ya. Jujur kalau buatan Inka, gue sangat meragukan sih. Jujur ya, gue sebagai pengguna KRL gitu. Tapi kalau impor dari Cina itu ya oke lah, maksud gue. Kebetulan pabriknya ya, kita nggak nyebut merek ya. Pabriknya ya masih satu grup dengan kereta cepat. Kalau Mas Tio dan teman-teman udah nyoba kereta cepat ya mungkin tahu kualitasnya lah ya. Ya itulah, kira-kira seperti itu. Gitu. Oke, ini kan kita kan masalah LRT MRT itu kan memang mengurangi kemacetan juga sih. Kita bersyukur lah hidup di Jakarta itu udah ada itulah. Dalam segi tarif nih Mas, menurut Mas itu cocok nggak sih? Kan soalnya dari Lebak Bulus ke HI itu berapa? 14.000 ya, ke HI ya. Nah, 14 apa 15? 14.000. Oh. Menurut Mas tuh gimana itu? Itu termasuk harga pas, terlalu murah atau terlalu tinggi ya? Karena saya memang jarang pengguna sih, itu jarang-jarang lah naik itu. Nah, tapi rame terus, malah makin rame karena kebutuhan manusia. Tapi banyak orang yang gue pernah dengar sedihnya itu di lahan parkirnya sih, jauh. Ya, jadi menurut Mas gimana tuh masalah tarifnya? Oke, masalah tarif gini, itu yang apa? Jadi tarif itu kan 14.000 ya. Sebenarnya aslinya itu tuh kalau nggak disubsidi itu 41.000. Jadi itu MRT. Iya, MRT. Jadi tarif MRT itu segitu. Kenapa sudah disubsidi tuh Mas sebenarnya? Jadi lalu tarif Transjakarta itu 3.500, aslinya 12.600 dan sekian. Itu tarif yang belum disubsidi. LRT itu lebih ini lagi. Tarifnya kan sekarang 5.000 ya. Itu kan harusnya bisa sampai 20-25, 30-40 lah, istilah seperti itu. Tapi gini, semakin banyak orang yang memakai angkutan umum itu sebenarnya subsidinya semakin kecil. Ya, kalau kita lihat LRT Jakarta kan sekarang baru 2.700 per hari karena rutenya pendek. Itu subsidinya bisa satu orang 330.000 sampai 360.000 lah istilahnya per orang. Jadi semakin banyak orang pakai itu subsidinya akan turun. Seperti itu. Lalu kita bahas tarifnya udah kemahalan nggak sih sebenarnya? Dengan 14.000 itu saya rasa itu cukup ya. Cukup. Tapi kita punya life hack juga. Jakarta ini punya tarif integrasi. Apa itu tarif integrasi? Tarif integrasi itu adalah tarif perpaduan 2 moda atau lebih, minimum 2 moda. Tapi itu masih dalam pengelolaan Jakarta. Misalnya MRT dengan Transjakarta. MRT dengan LRT Jakarta, MRT dengan Transjakarta, LRT dengan Transjakarta. Itu minimum 2 moda, pakai tarif yang namanya tarif integrasi Jaklingko, maksimal 10.000 gitu. Jadi misalnya nih, Mas Mamat naik dari Lebak Bulus ke Monas. Nah, Lebak Bulus, cakep, bukan terus dari Lebak Bulus ke Monas, turun di Bundaran HI, lanjut Transjakarta, keluar dari MRT, ngetep di halte Transjakarta, turun di Monas. Itu tarifnya harusnya berapa? 14.000 ditambah 3.500 kan? 17,5. Ternyata hanya 6.750. Murah banget ya? Murah. Nah, ini orang-orang juga belum pada ngeh dengan tarif integrasi ini. Jadi dari Lebak Bulus ke HI, terus lanjut lagi ke Monas dengan Transjakarta ya. Itu dari
hanya bayar 6.500. 6.750. Dari Lebak Bulus tuh. Iya. Lebih murah kan? Berarti kalau 2 moda itu akan lebih murah. Jadi tarif integrasi ini teman-teman juga harus paham bahwa ada nih life hack-nya. Bukan life hack sih, keuntungan buat warga Jakarta. Caranya seperti apa? Caranya ya pakai itu dengan 2 moda minimum. Tapi kalau Mas dengan 1 moda ya tetap 14.000. Tapi kalau masalah pembayaran kartunya 3 jam. Maksimal 3 jam, 180 menit. Jadi misalnya dalam 180 menit itu pindah moda itu bisa dari tarif integrasi. Tapi itu udah dilaksanakan ya? Sudah. Untuk pembayarannya sendiri kartunya ada 2 hal. Yang pertama aplikasi Jaklingko. Yang kedua dengan kartu biasa, misalnya Money, Flash dan macam-macam. Itu didaftarkan di stasiun MRT atau Transjakarta. Itu ada kartu tab-nya itu. Kartu integrasinya aktif. Nah, kalau sudah aktif itu bisa dipakai. Gitu. Jadi misalnya Mas Mamat nih udah naik sampai turun di Bundaran HI 14.000. Nanti di Transjakarta tarifnya jadi kayak 0. Nanti ada pengembalian gitu loh, jadi kartunya lagi. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang nonton ini penting juga nih. Jadi dari Lebak Bulus ke HI 14.000. Kalian naik Transjakarta ya. Lanjut Transjakarta ke Monas itu jadinya totalnya 6.500. 6.750. Berarti ada pengembalian cashback ya. Langsung ke Imaninya gitu. Iya, nanti ya. Kalau misalkan perjalanan selanjutnya bisa gratis gitu. Gratis. Kalau misalkan tidak ada pengembalian, laporannya kayak gimana? Ada, bisa lapor di Jaklingko. Jaklingkonya di aplikasinya ya? Iya, jadi kalau di aplikasi kita tahu nih, misalnya kita pakai scan QR, QR udah nih, misalnya Mas Tio mau Lebak Bulus sampai ke Monas, langsung tarifnya 6.750 kan, nanti langsung bisa bayar QR atau bayar masukin saldo di situ. Nah, udah QR itu yang akan Mas dari MRT di tip, ya kan, terus lanjut lagi di Transjakarta, keluar Transjakarta ya sudah. Mas cuma bayar segitu, cashback. Nah, jadi ini penting. Nggak cashback sih kalau di aplikasi ya udah. Oh iya, maksudnya uang kembali kan maksudnya gitu. Lebih ngirit. Iya, lebih ngirit lah. Tapi kan kita kan selalu ngerasa lebih nyaman naik kendaraan pribadi tuh. Betul. Ya, nah, nyaman. Harusnya gimana ya supaya ada bikin campaign Kak? Kan kalau di Transjakarta mau tidak macet naik bus Transjakarta. Tapi faktanya memang yang naik bus Transjakarta makin naik kan. Tapi faktanya pengendaraan naik mobil, naik motor juga tambah banyak. Sedangkan volume jalan raya ya segitu-segitu aja. Iya memang. Jadi kalau Mas Tio, saya lihatnya memang naik Transjakarta biar nggak macet. Betul. Transjakarta memang macet. Tapi banyak orang tidak punya rute yang diinginkan. Ya. Memang dari Mas Tio dari Tangsel ini kan nggak ada pilihan lain ya, harus paling dekat ke stasiun Rawabuntu. Nah, begitu turun di Palmerah, Mas Tio kan bisa langsung naik Transjakarta kan, nah, itu juga bisa. Tapi kan belum tentu gitu loh, maksudnya rute-rutenya belum, kadang-kadang nggak ada dan kadang-kadang sesuai kebutuhan. Ketika gue harus cepat-cepat ya, mendingan gue naik ojol. Benar. Mendingan gue naik yang lain gitu kan, seperti itu. Jadi dengan adanya transportasi yang murah, orang tuh terbantu. Dia bisa milih sesuai kebutuhannya. Tetapi selama belum ada kebijakan yang tadi seperti push and pull yang benar, yang stabil, bukan stabil ya, saya bilang kayak kalau pushnya segini, pullnya segini, jadi kayak harus benar-benar kayak mainan anak TK tuh yang jinjit gitu loh. Nanti orang juga pasti akan, aduh naik mobil mahal nih, ya udah terpaksa naik MRT. Nah, operator transportasi umum di Jakarta harus menyediakan transportasi yang nyaman. Ya kan kalau MRT kita nyaman, bener kan? Nyaman banget. Nyaman. Tapi KRL ya begitu deh. Artinya PR ke depan pemerintah harus membuat KRL itu setara dengan MRT. Ya kan? Harus membuat Transjakarta jalurnya steril. Ya kan? Jadi kita nggak kehambat apa-apa. Ada Transjakarta itu ada dibedain dengan BRT. BRT itu yang di jalur khusus. Ya. Non BRT yang di pinggir jalan tuh, yang bisnya low deck itu loh. Enak, nah, Mas bisa ada bis listrik juga sekarang udah mulai ada bis listrik nih, bisa ngecas di dalam bis listrik, iya. Jadi kalau non BRT ini satu ramah disabilitas, dua enak adem ya, tiga kadang-kadang kita dapat bis listrik, gitu. Jadi transportasi Jakarta dari 2012 hingga 2024 sudah banyak berubah. Kedepannya memang
akan banyak mobil. Targetnya 10.000 bis listrik dari tahun 2030. Target. Tapi pencapaiannya berapa? Mari kita kawal. Semoga. Sekarang udah berapa tuh? Sekarang baru 300. Tahun ini 300. Jauh banget ya. 300. Makanya kedepannya pemerintah harus benar-benar jor-joran nih. Ya. Tapi buat dapat uang dari mana ya mungkin ERP tadi jadi solusi. Tadi kan Mas Satrio udah nyinggung masalah KRL nih. Sebenarnya KRL itu menurut gua udah ada perbaikan lah. Dibandingin dulu sebelum zonan tuh. Wah, gue paling antipati tuh. Ya, wah, paling antipati kalau naik KRL. Nah, lama-lama kan sekarang jadi makin ada AC. Nah, makin kesini kan pengguna KRL meningkat tajam. Apalagi yang waktu itu kasus apa yang dulu ada salah satu menteri yang mewajibkan TKDN tuh, ya kan, yang harus ada produk dalam negeri gitu. Sedangkan namanya KRL ini penumpang makin lama makin naik. Nah, maksud gue solusinya seperti apa sih supaya melancarkan ini semua gitu? Oke, jadi kita tuh sebenarnya ya mungkin TKDN ada ya di hukum yang di peraturan ya. Tapi kan kalau untuk kebutuhan cepat ya kita cari yang cepat lah, cari yang make sense. Sampai akhirnya kemarin kan memang kita menyerahkan ke produsen dalam negeri. Ternyata produsen dalam negeri nggak sanggup nih. Akhirnya kita beli yang dari luar negeri. Mana yang ready aja, yang siap. Ya sudah, memang kita kebanyakan drama aja kan. Iya kan, mendingan langsung beli yang ready aja gitu. Ya dalam masuk nasionalis lah gitu. Ya nasionalis pasti boleh lah. Ya boleh, gitu. Tapi jangan terlalu lebih hal-hal tertentu yang kita butuh urgent, yang kita butuh cepat, ya harusnya kembali lagi ke kebutuhan masyarakat, Mas. Gitu kan. Kita tunggu di 2025. Apakah kereta yang dibeli dari Kereta Api Indonesia KCI ini juga pasti akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tarif KRL kan juga katanya mau naik jadi 5.000. Gue sih sebenarnya sah-sah aja, karena udah satu dasawarsa lebih ya, kalau nggak salah tuh nggak naik jadi 5.000 sampai tujuan akhir. Misalnya dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang sekarang berapa, terus naik lagi gitu. Menurut tuh sah nggak sih, Mas? Iya, wajar aja ketika operator mengajukan naik tarif karena kan kebutuhannya akan semakin banyak ya. Tapi ketika pemerintah bisa menaikkan subsidi tanpa menaikkan tarif, mungkin lebih baik juga buat masyarakat. Karena KRL ini juga yang naik kan masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Masyarakat menengah. Semua kelas lah. Semua kelas naik. Menengah tapi bawah dikit. Bawah banyak. Jadi memang yang paling penting adalah peningkatan kapasitas kereta. Satu. Dua adalah upgrade signal agar keretanya semakin headway-nya semakin pendek gitu kan, nggak 10 menit 20 menit. Lalu pengaturan kereta ini juga penting, jadi mana yang kira-kira jam-jam segini ke Manggarai lebih banyak, itu juga paling penting. Selain itu adalah renovasi stasiun. Banyak stasiun yang kita hujan tampias langsung kan, banyak yang belum mengakomodir untuk kereta yang dengan 10 atau 12 rangkaian, terutama yang line di Rangkas itu kan, itu kan maksimal 10. Alangkah baiknya ketika itu bisa jadi 12 ya kan, itu PR depan itu. Selain itu kita membutuhkan kayak flyover atau underpass untuk mengganti persilangan sebidang. Pondok Kanji. Ya. Tuh bikin macet, kebayoran lama. Yes, betul. Tapi komuter lain itu memang harus harga murah, Mas. Tapi kelebihannya malah lebih banyak keuntungannya. Walaupun banyak orang bilang subsidi bla 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 bla, harusnya rugi, ternyata bla 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 juga kan. Tapi menurut gua keuntungannya lebih banyak. Jelas. Semakin stasiun-stasiun bagus, komuter lain banyak yang lewat, di situ ada keuntungan bagi warga sana. Betul. Banyak orang yang bangun rumah BPN, makin banyak penduduknya. Ya disitulah keuntungannya tuh. Jadi setiap daerah itu sebenarnya gini, Jakarta itu sudah beralih dari car oriented development ke transit oriented development. Jadi itu masa baru Jakarta yang dulu selalu mengglorifikasi kalau kita punya mobil pribadi itu solusi. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu kita TOD, transit oriented development, di mana di stasiun itu di atasnya ada pemukiman, ada pasar, ada namanya grosir. Iya, pokoknya dalam satu wilayah, sudah ada semuanya. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan ongkos buat beli mobil, beli motor. Dengan adanya TOD itu seperti itu diharapkan. Ya di negara-negara maju kan begitu ya, Mas. Maksudnya kan orang kalau di sini kan ada orang sukses, punya kendaraan pribadi. Orang di sana kan walaupun udah sukses, tetap nggak malu gitu. Padahal naik kendaraan umum, bahkan naik sepeda. Kan, ya, sepeda.
Iya kan bener kan. Belum lagi di sini udah beli mobil gak ada pagernya, gak ada garasinya, bikin macet jalan-jalan macet kecil. tegang ya. Iya. Senggol bacok. Tapi kan kalau di Jepang harus diwajibkan punya garasi. Nah kalau di Indonesia kan gak jelas ini, apalagi di Jakarta ya kan. Tapi gue punya cerita lucu tuh Mas, kalau naik komuter lain itu memang. Gue lagi begini, udah jam 5:30 pagi kan, pepes saya di dalam tuh. Emang pasti. Pas gue lepas, cuman mau garuk doang, tangan orang yang gue pegang. Sorry Pak. Gue kata deh, itulah kejamnya dunia kereta kalau pagi-pagi tuh. Ya bagi yang pernah ngerasain kayak gitu ya, itulah. Nah tapi nih Mas, di Jakarta sendiri nih, apa nih yang mau dikembangin lagi transportasinya? Oke, di Jakarta ini kita lagi ngebangun MRT fase fase 2 ya. Jadi fase 2 itu dari Bundaran HI sampai ke kota. Itu sekarang sudah dalam pembangunan. Ya. 2027 itu kita. Ini kotanya dekat Alexis. Sudah tutup bos. Oh, siapin tuh. Beli off the record. Beli. Lalu ini sampai ke kota. Itu tapi sampai Monas itu 2027. Lalu 2029 baru lanjut sampai kota. Opening rutenya. Nah, setelah itu kita punya lanjut ke Ancol. Ancol nanti ada depo gitu. Jadi kota ke Ancol. Nah, kita tahun kemarin Pak Jokowi sudah mencanangkan East West, MRT East West, Timur Barat. Nah, kita punya plan nih yang tahun depan mulai pembangunannya mulai kelihatan dari Tomang sampai ke Medan Satria Bekasi. Lewat. Tapi kabarnya juga sampai ke itu PIK. Belum. Jadi ini yang sudah. Kalau kabarnya kan banyak kabarnya banyak isu-isu ya kan. Kita ngomongin yang sudah terrealisasi ya kan. Nextnya mungkin dari Tomang itu sampai ke Medan Satria Bekasi. Itu kapan? Tahun depan mulai dibangun. Sudah ada. Ini perjanjian pendanaannya dari Jepang sudah keluar. Soalnya setahu gue yang gue baca yang lagi di progres banget ini kan dari HI ke kota. Itu kalau itu sudah bangun dan sudah 70%. Ya kan? Tapi kan kita perlu ngelanjutin East West, Timur Barat. Nah, East West ini aslinya dari Balaraja sampai ke Cikarang. Wah, jauh ya? Jauh, sangat-sangat jauh. Balaraja Cikarang, lalu utara selatan. Itu kalau jalan kaki berapa lama ya? 2 tahun. Naik kontak. Ya, nah, itu saya bawa tanah. Pembebasannya benar, pertanyaannya menarik. Jadi kan pembebasan ini makanya kita utamakan yang Jakarta dulu. Oh, yang Jakarta dulu. Jakarta dulu kan yang punya duit kan Jakarta ya. Yang bisa istilahnya demand penumpangnya kan banyak di Jakarta. Memang proyeknya Jakarta dulu dari East West Tomang ke Medan Satria itu paling 10 tahun ya kira-kira. 10 tahun. Benar emang lama. Kalau MRT memang agak lebih lama karena apa? Standar Jepang itu memang sangat detail dan safety. Tapi di Cina cepet tuh Mas, apa segala dibangun. Kan Jepang sama Cina beda bos, ya kan? Iya. Kan kalau Jepang kan mungkin 5 pegawai, Cina ada berapa tuh? Bisa 100. Makanya cepet. Jadi mungkin ya sama-sama lah. Kalau Jepang punya standar yang lebih detail, Cina juga untuk kereta cepatnya lebih cepat lagi itu 9 tahun. Apa kemarin total berapa tahun saya lupa. Gitu. Pembebasan tanah itu kalau di luar DKI itu tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi misalnya tanggung jawab Tangsel atau Banten itu yang susah kan selama ini pembebasan tanah yang dari lokalnya nggak akan pernah selesai. Makanya setelah MRT ini jadi proyek PSN ya. PSN. Jadi itu untuk pembebasannya juga dapat prioritas. Lalu kita sedang membangun LRT Jakarta dari Velodrome itu Arion sampai ke Manggarai. Ini jadinya 2026. Kalau Mas ke arah timur udah lihat tuh, udah kelihatan. Tapi gue lihat di YouTube-nya LRT itu sendiri progresnya udah gede, udah besar. Udah. Dan kemungkinan bisa 2025, Mas. 2006. Enggak mungkin. Kita nggak mau janji cepet-cepet kayak begitu, nggak akan terjadi lah. Realistis aja gitu. Itu yang sedang dikembangkan. Jadi kita sebenarnya butuh pemimpin yang mau untuk mempercepat kereta ini gitu loh. Jadi setiap tahun bangun line baru, paling nggak kita kelihatan kayak Singapura, kayak Jepang. Seperti itu. Memang pendanaannya mahal, tapi pendanaan itu bisa dicari dari subsidi yang lain. Misalnya sekarang ada subsidi BBM. Ternyata kalau ditiadakan kan bisa juga buat situ. Tapi kan kita nggak makan infrastruktur, Mas. Kita nggak makan infrastruktur, kata orang yang begitu, yang
close minded lah gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang MRT, masuk akal nggak sih tembus ke Tangsel misalnya berhenti di Serpong apa di Pamulang gitu? Orang tuh ada wacana, bahkan calon wali kota Tangsel bilang MRT. Menurut saya itu masuk akal jika program itu sudah masuk di perencanaan. Sampai sekarang belum ada. Ya. Baru ada kajian yang sangat awal dari BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kajian awal aja. Padahal untuk tembus ke Tangsel itu tuh PR-nya sangat banyak, Mas. Pertama, pendanaan. Yang kedua, mengenai pembebasan lahan. Bayangin kalau MRT sekarang di tengah, ngeduknya kan, ngeduk itu bahasa apa ya? Ya kan? Kan di tengah, bayangin jalan Ciputat, kalau mau jadi MRT kayak gimana tuh? Katanya sih dibilang di bawah tanah itu. Ya, di bawah tanah kan harus dibongkar semua. Nah, itu macetnya kayak apa? 5 tahun, 10 tahun, ya udah. Keburu udah orang stres semua kan? Iya. Seperti itu. Makanya kita harus lihat apakah Ciputat itu memang cocok dengan MRT, atau dengan moda lain seperti BRT. Kalau Tangsel mau berpikir untuk memperbaiki transportasi antar wilayahnya atau dalam wilayahnya, perbaikilah dulu itu angkot. Nggak pernah diurusin. Iya kan? Angkot jelek, mah. Iya, angkot jelek ketika ada yang Transjakarta masuk, ngancam mau bakar. Waduh. Iya, gimana mau maju? Itu wali kotanya harus bisa ngamanin seperti itu. Padahal kan waktu itu Pak Ahok pernah hibah sebesar 400 miliar, 400 miliar, antara segitu, sampai setengah T lah. Menghibahkan beberapa Jabodetabek ya. Nah, itu sebenarnya udah bagus, tinggal ditambahin aja sebenarnya. Bukan hibah, yang itu yang ngelola Transjakarta. Oh, bukan hibah. Rute-rutenya bukan hibah sebenarnya. Bukan termasuk hibah berarti. Bukan. Kalau itu rute-rutenya ke Tangsel juga ada. Ketika masuk di Tangsel itu yang paling penting, angkot ngamuk, angkot Parung ngamuk, angkot mana lagi? Angkot Tangsel ngamuk. Artinya gini, wali kota, gubernur Banten, ini harus punya solusi untuk mereka. Apakah mereka, jangan sampai ketika angkot sudah nggak ada, angkot-angkot lokalnya nggak ada, mereka nggak punya pekerjaan. Ya, artinya pemerintah itu harus adil gitu. Jadi kayak sopir-sopir angkot itu harus bagaimana di filter, disaring, ini lagi untuk bisa nyetir ke angkutan umum misalnya kayak Trans Tangerang, Trans Banten gitu. Tapi gini sih Mas, angkot itu kalau menurut saya pribadi ya, dia kan masuk ke wilayah-wilayah yang kecil-kecil ya. Kalau kayak Transjakarta itu kan pasti jalannya utama yang besar. Betul. Protokol lah. Ya, protokol. Jadi kalau misalkan angkot dihapus, ya kebutuhan. Nggak dihapus. Bukan, misalkan dihilangkan atau apalah gitu kan. Berarti agak susah dong. Kalau misalkan masyarakat Tangsel contohnya yang masuk di wilayah gang-gang gitu untuk dapat transportasi. Kan sebenarnya Transjakarta itu ada yang bis gede, bis sedang, bis kecil. Nah, bis kecil itu mikrotrans kayak angkot. Nah, itu konsep yang sebenarnya cocok untuk jalan-jalan kecil di Tangsel. Nah, angkot itu tidak dihilangkan, hanya dimodernisasi dengan sistem yang lebih manusiawi. Artinya mereka dibayar bukan per penumpang tapi per kilometer. Jadi mereka jalan terus, mau kosong mau isi. Pemerintah daerahnya membayar mereka rupiah per kilometer. Itu artinya apa? Driver tidak sopir tidak memikirkan gua harus dapat penumpang berapa, harus ugal-ugalan, enggak. Tapi dengan adanya gaji bulanan yang sudah rutin, sudah nggak perlu mikirin apa-apa, dia nyetir dengan santai seperti itu. Itu yang paling cocok sebenarnya untuk Tangsel. Nah, masalah itu Mas, gue pernah dapat informasi dari penumpang gua. Masalah Jaklingko itu ya. Jaklingko. Iya kan. Itu banyak supirnya itu ada yang minta tarif, ya kan. Maksudnya harusnya jalurnya sini dibelokin dikit gitu. Pak, boleh nggak ini tadi dimintain tarif? Ada yang kayak gitu. Terus kedua, dia bawanya ugal-ugalan. Yang ketiga itu dia pengen cepet-cepet selesai. Gitu. Bos dari Star harus nyampe di sana jam sekian. Dia buru-buru tuh. Kadang-kadang entah kalau nggak ada penumpang dia ngopi dulu atau gimana. Main togel. Dia udah kayak masinis kereta dulu. Sebelum Jonan tuh yang ekonomi yang dalamnya masih ada nyapu-nyapu. Ya kan ada ayam ya kan. Ada bebek. Iya, gue diceritain tuh sama pegawai KAI tuh. Lagi ngopi belum jalan di Jakarta Kota. Nah, itu gue ada tuh Jaklingko supirnya yang kayak gitu tuh. Gini, jadi kalau yang minta tarif itu kalau dilaporkan langsung dipecat, Mas. Nggak mungkin. Sekarang mungkin ada yang bandel tuh
kemarin-kemarin ya masih nggak. Sekarang sih nggak mungkin. Tapi kalau ugal-ugalan masih kita lihat. Kenapa? Karena gini, mikrotrans kita sebut Jaklingko itu salah sebenarnya. Tapi namanya mikrotrans. Nah, mikrotrans itu sebenarnya under koperasi. Nah, koperasi ini baru yang menerima subsidi dari Transjakarta, menerima pembayaran dari Transjakarta. Ini koperasi apa? Koperasi KWK. Atau apa namanya Kopamilet, ya tahu kan? Nah, gitu. Itu koperasi. Nah, dari koperasi ini baru menyalurkan ke BBM, ke sopir. Nah, ini kita nggak tahu nih, apakah mereka ini adil ke bawahnya, apakah sesuai dengan peraturan, misalnya UMR. Banyak kok memang yang belum menerima sesuai UMR. Nah, itu mungkin bikin sopirnya emosi kan. Gaji gue begini. Tapi sopir itu kan memang harusnya di training, harusnya taat aturan. Tapi ini udah digaji ya, Mas ya? Sudah digaji bulanan. Ya, sebenarnya enak dong. Iya, enak. Tapi kan memang gini, ketika mereka melakukan pelanggaran, itu dipotong. Rupiah per kilometer dipotong. Nah, ini yang sebenarnya harus diperbaiki sistemnya. Memang kalau dipotong, ya nggak apa-apa. Jadi kan nggak dibayarkan full dari Transjakarta ke koperasi. Koperasi juga nggak akan bayarkan full ke bawah. Itu loh. Jadi ada pihak-pihak. Jadi duitnya lewat ke sini, terimanya nggak full seperti itu. Jadi ya kedepannya memang sistemnya harus dikawal terus. Sopir harus mendapatkan hak yang baik agar mereka juga nyetirnya juga enak. Yes. Iya kan, bener kan? Jadi kalau nyetirnya enak sesuai dengan apa? Sesuai dengan jadwal, sesuai dengan ini, masyarakat juga terlayani dengan baik. Tapi Mas Satrio sendiri pernah nggak sih ngalamin naik mikrotrans itu ketemu oknum lah driver gitu, terus atau curhat tentang terkait ini penggajian gitu? Ada sih, cuman kan kita nggak boleh cerita juga ya. Memang ada yang saya ceritakan tadi, tidak sesuai dengan UMR, di bawah UMR, THR-nya cuman. Itu juga bisa kena penalti gitu loh. Tapi kan kembali lagi kalau mereka ada bandelnya terus kepotong ya itu kebijakan koperasi. Ini kedepannya juga harus kedepannya harus ini lagi lah sistemnya yang baik seperti apa. Jangan sampai mereka juga nerimanya di bawah itu. Tapi kalau sopir yang ugal-ugalan ya harus dihukum dong. Ya kan, sopir ugal-ugalan, sopir yang ada tuh yang sambil apa? Kan harus pakai safety belt. Seat belt. Cuman seat belt ya, safety belt. Lalu mereka cuma nempelin doang juga ada. Kan itu ada CCTV itu. Ya berarti kan sistemnya belum baik kan. Belum. Seperti itu. Ada yang berhenti beli gorengan dulu, ada. Ada yang sambil main HP, ada. Ya itu yang kedepannya. Iya. Nggak ada ya. Main HP sambil begini ada. Judi online. Judi online. Dulu ada tuh yang ikut main slot-slot kita ada. Please jangan main slot lagi lah. Udahlah. Stop, udah ngeri men, aduh. Ini terus lanjut ke ini ya Mas, terkait ini kan lagi musim pilkada nih, DKJ nih, DKJ lah, masih DKJ apa udah masih DKI? Apa DKI? Menurut Mas melihat kemarin debat kemarin perdana, yang pro terhadap transportasi publik gimana? Nomor satu Pak RK, nama Pengreku, nama Pak Pram tuh. Pertanyaannya juga ini ya. Iya kan? Sedap-sedap ngeri ya. Tapi kita bahas secara umum aja ya. Pak RK kemarin nyebutin kalau beliau mau waterway, transportasi air. Yang kedua mau bangun flyover, ya kan, karena kemacetan. Yang ketiga apa ya? Ya integrasi transportasi, oke. Tapi kalau kita menyoroti yang pertama dulu nih, soal waterway, itu kan nggak mungkin. Mustahil. Zaman dulu 2007 gagal itu. Ya, karena debit airnya nggak bisa. Debit airnya nggak bisa. Yang kedua, kebiasaan membuang sampah warga ini juga masih, jadi kalinya kotor. Bau itu akan menghambat di kapalnya sendiri. Jadi menurut saya yang paling penting sebenarnya ada debit air. Debit air ini nggak stabil, itu sangat susah dan sangat mahal. Itu ya nggak masuk akal. Lalu yang flyover, ya kembali lagi berarti beliau masih pingin car oriented itu. Si Dharma Pongrekun. Bukan. Si RK. Yang kedua Dharma Pongrekun. Beliau nggak mau menambah armada, tapi mau melihat lagi kan, mengevaluasi lagi agar bisa terintegrasi ya, oke lah. Tapi jujur aja kita perlu menambah armada juga sulit. Sangat banyak. Kalau mau bikin 5 menit 10 menit Transjakarta sulit. Kalau nggak nambah armada kan, makanya nggak masuk akal juga. Kalau yang RK tadi yang terkait penambahan AC di halte bus Transjakarta gimana? Proyek dong. No comment. Ya, jadi gini, penambahan AC itu mungkin nyaman ya. Cuman kan halte ini kan
adalah tempat yang cepat untuk transit. Betul. Ya kan? Secara kipas sih. Iya, sebenarnya yang penting itu tidak panas. Gitu. Dengan kipas yang baik sudah cukup. Ventilasinya juga cukup. Gitu aja. Terus yang ketiga, AC ya nggak apa-apa. Di Dubai pun AC sebenarnya. Cuman ya berapa ratus miliar, berapa triliun yang harus diberikan. Terus yang ketiga, Mas Pram? Kalau Mas Pram kemarin, kalau nggak salah idenya Trans Jabodetabek ya, sampai ke Puncak Cianjur. Punjur ya? Iya, itu sih bagus sih idenya, beliau masuk akal. Karena beliau itu mau transportasi itu nggak cuma Jakarta, tapi daerah penyangganya itu hidup juga gitu kan. Oke, mari kita tunggu apakah dengan relasi beliau ke pusat, kemana-mana itu akan bisa lebih baik. Terus lagi ada 15 golongan. Gratis itu ya. Orang bilang, masa bisa MRT gratis? Nah, sekarang kalau kita lihat 15 golongan ini sudah ada dari zamannya Pak Ahok, Pak Anies. Ya, Pak Anies lebih lagi memperbaiki sistem dengan bisa naik Transjakarta gratis. 15 golongan ini ada PNS, honorer, PPSU ya termasuk, terus apa namanya? Guru, dosen, disabilitas, terus lansia, ya, terus jumantik macam-macam 15 itu, saya lupa. Nah itu sekarang sudah bisa di Transjakarta, tapi Pak Pram mau nambah ke 15 ke MRT dan LRT itu juga sangat bisa, tinggal berubah pergubnya aja selesai kok. Cepat ini yang paling masuk akal. Jadi ya kita lihat tiga-tiganya, pemirsa ini bisa menilai sendiri mana yang kira-kira bagus. Iya kan untuk transportasi. Kalau yang tadi kan 15 itu bisa gratis ya. Ya 15 golongan. Nah, untuk biar dia bisa gratis itu daftar dulu atau gimana? Nah, sistem yang sekarang ini mewajibkan untuk daftar di Transjakarta. Kedepannya saya pingin atau di haltenya? Belum. Karena itu berkaitan dengan sistem dan verifikasi ya. Kedepannya saya pingin sebenarnya lebih gampang lagi. Misalnya kayak lansia dia harus datang ke kelurahan aja. Kelurahan nih, gue lansia, kakak sama KTP oke. Udah oke, nanti kartunya dikirim ke rumah. Tapi kebocoran data nggak tuh nanti? Apalagi menyertakan KTP apa? Enggak lah, kalau misalnya cuma buat begitu doang ya enggak. Kan dia cuma kakak, KTP, verifikasi muka. Bener nih orangnya, Bapak ini ya mau kartu gratis Jakarta, MRT, LRT misalnya kayak gitu. Di kelurahan bisa. Atau paling enggak mengunduh pakai online itu juga bisa. Nanti ketika ngambilnya di kelurahan itu juga bisa. Di aplikasi apa tuh Mas? Jaki, kita punya Jaki sebenarnya, bisa dimanfaatkan, itu sangat baik. Aplikasi Halodoc, Mat. Dia Jaki. Kalau dia aplikasi hijau. Terus apa tuh? Promosi aja ente. Oke, jadi itu transportasi kita udah termasuk bagus ya. Bagus. Maksudnya kita udah ngasih fasilitas dari 15 golongan itu udah sangat membantu sekali. Karena kan perusahaan-perusahaan kan juga banyak yang menerima pegawai-pegawai yang disabilitas. Jadi mereka udah dimudahkan di kantornya, dimudahkan juga transportasinya, dan itu sangat bagus sekali sih. Mudah-mudahan Jakarta bisa menambah lagi fasilitasnya. Mungkin seperti kita kayak gini bisa naik gratis kan, bisa jadi. Ya kan? Itu gratis di luar Jakarta bisa nggak, Mas? Sampai sekarang belum. Untuk yang KTP sekarang kan memang kalau APBD DKI ini untuk warga DKI kan. Ya. Siapa tahu daerah samping-samping ini. Ya, maksudnya kan daerah-daerah yang terinspirasi untuk memberikan transportasi gratis gitu. Itu bis gratis itu masih ada nggak sih? Yang mana tuh? Yang wisata itu loh. Wisata masih. Itu dulu katanya sampai Ragunan ya? Ada rute-rutenya sih. Ya, iya, rumahnya siapa tahu tuh. Ada rute-rutenya kayaknya. Ragunan nggak ada deh. Nggak ada ya? Berarti cuma sampai Sudirman, Bundaran. Ada yang Sudirman, ada yang sampai ke Istiqlal, ada yang ke PIK juga ada. PIK, wah enak dong yang PIK ya. Iya. Wah, gila sedaya. Mas, gue mau tanya nih Mas. Waktu Pak Ahok kan gencah nih nambah-nambah bus Transjakarta, bus mulai dari bus listrik segala macam. Zaman Pak Anies nih ada nggak sih? Kok jarang banget tuh beritanya saya lihat. Oh enggak, Pak Anies itu Mas. Pak Ahok belum ada bus listrik Mas. Bukan bus listrik, maksudnya penambahan bus-bus yang banyak kali Pak Ahok itu dulu kan banyak CSR, bis tingkat ya kan, bis tingkat CSR. Dari Pak Anies ini fokusnya memang ke mikrotrans. Sistem Jaklingko, sistem itu baru ada di Pak Anies. Ya. Baru dijalankan di Pak Anies. Jadi kalau Pak Anies itu mulai bis listrik juga ada. Ya. Jadi kalau untuk Transjakarta ya Pak Anies banyak kontribusinya. Gitu, Pak Ahok dulu juga membeli bis Lodek 300 ya kan. Sekarang sistemnya Transjakarta tidak bisa membeli bis, yang bisa membeli operator. Transjakarta kan bayarin aja.
Gitu. Jadi kalau setiap pemimpin tuh punya jasanya masing-masing. Menyempurnakan dari yang dulu. Pak Anies akhirnya ada sistem Jaklingko, Mikrotrans, jalan semua gitu. Nanti kita harapkan yang ke depan ada sistem-sistem yang memudahkan masyarakat lagi. Misalnya kayak Mikrotrans listrik. Nah, Mikrotrans nggak cuma bentuk angkot yang konvensional, tapi kursi roda bisa masuk, ya kan? Disabilitas bisa naik. Itu juga penting. Lalu yang paling penting kita sekarang tuh bisa tracking bis di Google. Di Google kita bisa haltenya apa, bisnya sampai mana kelihatan tuh. Jadi kita misalnya Mas Tio mau beli cilok kan, gue beli cilok dulu, bis gue masih 5 menit, bisa lihat dari Google. Ya gambar Upin Ipin ya. Iya. Gitu. Oke sih, itu kita nih diskusi kita nih mengenai transportasi Jakarta. Transportasi publik lah. Ke pinggir itu juga untuk informasi. Betul. Karena kan bagaimanapun namanya Tangsel, Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok itu kan penyangga lah. Jadi mau nggak mau ikut kena gitu. Dan kita nggak terasa juga sih, Mat, ngomongin transportasi publik Jakarta ini ya. Nah, yang bisa gue simpulkan ini sebenarnya sebelum gue mengakhiri pembicaraan kita nih, gue cuman berharap siapapun pemimpin Jakarta ke depan jangan bikin proyek-proyek yang nggak jelas lah. Dan yang jadi sarang korupsi, apa itu contoh penambahan AC lah, terus halte mangkrak segala macem atau apalah segala macem itu loh. Intinya gini, transportasi publik Jakarta tuh diperlukan banget. Bagaimanapun kita harus memindahkan manusia itu dari transportasi pribadi ke massal gitu loh sebenarnya. Itu yang gue bisa simpulkan di diskusi kali ini bersama Mas Satrio. Dan semoga transportasinya harganya jauh lebih terjangkau. Kalau bisa murah. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Satrio. Terima kasih diskusi kita nih. Yang nggak terasa ini ya. Jadi ngomong-ngomong belum ditelan nih. Sebelum batin nih. Siap dikap. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Oke, thank you semuanya. Terima kasih.